Halo teman-teman, kita akan membahas perusahaan kedua yang akan dibahas pada hari ini yang merupakan request daripada teman-temannya. Bagi teman-teman yang ingin request perusahaan yang ingin dibahas, boleh nanti langsung komentar di bawah ya. Kita akan membahas Kapuas Prima Core Tbk dengan kode emiten Zing, atau kita panggil aja Zing ya, benar ya. Ejaannya ZINC. Zing. Dari namanya kita udah tahu bahwa mereka bergerak di bidang pertambangan ya. Tapi pertambangan apa sih? Kenapa ada coal? Kalau saya lihat daripada sejarah mereka, sebenarnya mereka menambang bukan coal sih, bukan batu bara, tapi malah menambang bahan tambang yang lain ya, seperti besi, timbal dan juga zinc ya. Jadi em, cukup unik sih namanya, karena mereka enggak menambang batu bara sih kalau kita lihat-lihat di sini ya. Kita lihat dulu dari sejarah overview mereka. Mereka melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan di mana didirikan sejak tahun 2005. Sama seperti Indo ya. Wow, request daripada teman-teman ini pas banget karena sama-sama didirikan pada tahun 2005 ya. Mantap banget. Jadi pada awalnya zinc ini, biji besi adalah hasil tambang yang diproduksi. Tetapi sejak tahun 2014, mereka fokus ke dalam produksi galena sehubungan dengan harga pasar biji besi yang terjun bebas. Kalau nggak salah, galena ini bisa diproses menjadi seng ya, kalau nggak salah ya. Jadi bersaing ketat dengan seng besi. Jadi ini kemudian galena ini dapat diolah menjadi konsentrat timbal dan zinc dan perak. Bagi yang jago kimia mungkin tahu soal ini ya. Kalau saya sih kurang jago soal kimia sih, karena saya ambil dulu SMK ya, bukan SMA. Jadi kurang kurang ngerti sih. Saya dulu SMK Pratiwi Singkawang, jurusan akuntansi. Jadi lumayan jago hitung-hitung lah. Dengan pengetahuan dan pengalaman dan teknologi pengolahan yang terbaik untuk mendapatkan hasil atau kadar yang maksimal. Wilayah penambangan yang telah mendapatkan izin adalah seluas 5.569 hektar. 5 ribuan kali ya. Karena tambangnya memang, kalau mau area nambang itu memang cukup besar ya, tapi mereka pakai koma di sini. Tapi saya kayaknya sih 5 ribuan lah teman-teman ya. Nggak mungkin 5 hektar. Kalau 5 hektar untuk penambangan itu pasti nggak cukup ya. Kecuali 5 hektar untuk membangun properti ya, mungkin masih masuk akal. Lalu di mana potensi deposit galena yang dapat ditambang masih sangat besar. Mantap. Ada 3 kunci keberhasilan operasional kami, yakni mempertahankan biaya rendah, menumbuhkan cadangan dan produksi, dan mengalokasikan modal secara efisien. Pada saat yang sama, elemen lain dari keberhasilan kami adalah komitmen terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja, membangun komunitas di area sekitar tambang, dan juga terhadap pelestarian lingkungan. Ya, bagus sekali sih visi misinya. Lalu ini adalah produk-produk mereka, yakni yang pertama adalah biji besi, yang merupakan dasar bisnis mereka yang lama ya. Merupakan salah satu logam yang paling berguna di aplikasinya, dan juga paduannya serta sangat penting dan cukup banyak pemanfaatannya. Begitu pula senyawanya. Sulfat besi digunakan sebagai fungisida, oksalat besi dalam pengembangan fotografi, limonit dan hematit sebagai pigmen dan abrasif ya. Lalu magnetit digunakan dalam produksi elektroda industri, besi klorida dan nitrat digunakan sebagai mordant dan ligand industri, terutama di industri pewarna. Lalu next, produk kedua mereka yakni adalah timbal. Kalau nggak salah timbal ini bisa dibikin sebagai itu, banyak di sini ya, kita lihat ya. Galena merupakan biji utama timbal, timah hitam, dan ditambang di banyak negara. Dalam bisnis perdagangan logam, timah hitam merupakan salah satu jenis logam yang banyak dibutuhkan. Pemanfaatannya banyak digunakan pada baterai, serubung kabel, manufaktur mesin, garangan kapal, industri ringan, oksida timba, proteksi radiasi, dan industri lainnya. Lalu produk terakhir mereka adalah zinc. Sperrit adalah biji utama dari seng dan sering ditambang untuk campuran kadmium, indium, gallium, atau germanium, pengganti untuk seng dalam struktur stearit ya. Hal ini biasanya ditemukan dalam hubungan dengan galena, pirit, dan sulfida lainnya bersama dengan kalsit, dolomit, dan fluoride. Wow, banyak sekali ya bahan kimianya. Lalu seng dapat dibuat menjadi berbagai paduan dengan banyak logam lainnya, terutama dalam bentuk galvanisasi. Paduan berbasis seng dan seng oksida
yang memiliki aplikasi di industri pembuatan mobil, konstruksi, dan perkapalan, industri ringan, mesin, peralatan listrik rumah tangga, baterai, dan industri lainnya. Ya, jadi itulah bisnis yang ditekuni oleh Zinc ini. Saya kira pas mungkin mereka bergerak di bidang batu bara, tapi kita lihat nggak ada produk daripada mereka yang bergerak di bidang batu bara. Mungkin pas perusahaan mereka didirikan, mereka memiliki visi untuk menambang batu bara, tapi akhirnya nggak jadi ya. Jadi kalau untuk merubah nama perusahaan mungkin agak mahal, jadi mereka tetap pakai nama perusahaan yang sekarang dulu ya. Sekarang kita akan melihat dari pemegang sahamnya dulu. Ya, ada beberapa di sini, porsi masyarakatnya sebesar 33% ya. Lalu kita ambil dari pemegang saham di atas 10% yang terbanyak ada SIM Anthony. Kita coba cari SIM Anthony. Masuk ke berita. Kita coba baca ini ya, meskipun kayaknya sih nggak ada sangkut pautnya sih. Melesat. Oke, kita coba baca tadi. Oke, kayaknya nggak ada sangkut pautnya sih. Selanjutnya Kioenata. Komisaris melantai 2017. Udah lama sih beritanya. Sayang nanti mbak ya. Oke, untuk pemegang saham aman-aman aja sih. Lalu kita lihat fundamentalnya dulu. Well, fundamental operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PER 28 kali udah cukup mahal, PBV-nya 2,9 juga udah cukup mahal. Operating profit margin 21% cukup tebal, dengan net profit margin 10% juga cukup tebal. Cash ratio-nya 102%. Jadi kalau kita lihat dari keuangannya sih aman-aman aja sih. Tapi sayang labanya masih kurang besar ya. Turnover-nya juga aman 71M. Tapi baik lagi, salah satu kriteria yang saya cukup patenkan, maksudnya cukup saya pakai, yakni adalah PER. Kalau PER-nya nggak cukup besar, maksudnya dalam artian terlalu mahal, itu saya akan skip dulu. Terlepas apakah dia bersih, apakah keuangannya sehat, atau turnover-nya juga cukup liquid, itu pasti saya skip. Karena tujuan daripada perusahaan itu yaitu mencatatkan laba untuk dapat dibagikan kepada para pemegang sahamnya ya. Itu juga salah satu tujuan perusahaan untuk menyejahterakan para pemegang sahamnya. Jadi untuk Zinc ini saya akan skip dulu ya. Demikian tentang perusahaan Zinc. Perusahaan penambang, meskipun ada nama kod tapi bukan batu bara, tapi mereka penambang dari berbagai produk besi, timbal, zinc, dan lain-lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.